Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir pantai selatan, hidup seorang wanita muda bernama Rini. Ia adalah sosok yang dikenal pendiam, penuh perhatian, dan sangat mencintai kekasihnya, Arif. Namun, kebahagiaannya hancur dalam sekejap ketika Arif ditemukan tewas di laut, tenggelam tanpa sebab yang jelas. Rini merasa ada yang janggal dalam kematian Arif, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang merenggut nyawanya. Ia merasa sangat terhubung dengan dunia mistis dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa kematian kekasihnya hanya terjadi secara kebetulan. Rini mulai menggali informasi dan mendalami berbagai petunjuk, hingga akhirnya ia mengetahui bahwa kematian Arif bukanlah sebuah kecelakaan. Beberapa orang yang ada di sekitar Arif, yang awalnya dianggap teman-temannya, ternyata memiliki hubungan dengan dunia hitam. Mereka yang merasa terancam dengan kemajuan Arif dalam bisnis dan kehidupannya, akhirnya menggunakan kekuatan gelap untuk menghabisi nyawanya. Rini, yang merasa sangat terluka dan marah, mulai merencanakan balas dendam yang mendalam. Berbulan-bulan Rini menghabiskan waktu untuk mencari cara mengalahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian Arif. Ia menyadari bahwa satu-satunya jalan yang dapat memberinya kekuatan untuk melawan mereka adalah dengan menghubungi kekuatan gaib yang ada di Laut Selatan, tempat kerajaan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Rini telah lama mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul, sosok yang konon memiliki kekuatan luar biasa, namun harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Suatu malam, saat angin laut menderu keras dan bulan bersinar penuh, Rini pergi ke pantai tempat Arif terakhir kali terlihat. Di sana, ia mengirimkan doa dan permohonan kepada Nyi Roro Kidul, meminta bantuan untuk membalaskan dendam kekasihnya. Dalam keheningan, angin tiba-tiba berhenti, dan dari dalam gelap laut muncul sebuah suara lembut, memanggil namanya. Rini, kamu datang untuk meminta pertolongan. Suara itu terdengar begitu dekat, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Rini menundukkan kepalanya, merasakan getaran yang membekukan tulang belulangnya. Ya, Ratu Laut Selatan. Saya memohon kepada Anda untuk memberi saya kekuatan, untuk membalaskan dendam atas kematian Arif, jawab Rini, suaranya bergetar namun tegas. Apa yang kamu siap untuk bayar? Tanya suara itu, penuh misteri. Rini tidak ragu, saya siap melakukan apapun untuk mendapatkan balas dendam. Saya akan membayar harga berapapun yang Anda tuntut. Dengan kata-kata itu, sebuah angin dingin datang dari lautan, dan bayangan besar dengan pakaian hijau dan rambut panjang terbawa ombak muncul. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapan Rini, wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, namun pesonanya terasa kuat. Saya akan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi ingat, setiap permintaan ada harga yang harus dibayar. Setiap jiwa yang kau ambil, setiap tindakan yang kau lakukan, akan mengikatmu pada dunia gaib ini. Kamu tidak akan bisa kembali setelah ini, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang penuh kekuatan. Rini, yang sudah terbutakan oleh rasa dendam, tidak peduli dengan peringatan itu. Ia mengangguk mantap, saya siap. Dengan itu, Nyi Roro Kidul memberi Rini kekuatan luar biasa. Dalam waktu singkat, Rini dapat merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi kuat, memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hati orang lain dan mengungkapkan kejahatan mereka. Rini kemudian mulai memburu orang-orang yang terlibat dalam kematian Arif satu persatu. Kematian mereka datang dengan cara yang mengerikan, seperti petir yang menyambar, atau tenggelam dalam air yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Rini merasa puas melihat mereka menderita, namun rasa lega itu cepat memudar. Setiap kali ia membunuh, ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, seperti ada kegelapan yang mulai menggerogoti jiwa dan hatinya. Namun, semakin lama Rini semakin merasa terikat dengan dunia gaib. Ia mulai merasakan kekosongan dalam dirinya, sesuatu yang lebih gelap daripada rasa sakit yang ditinggalkan oleh kematian Arif. Wajah Arif sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan penuh penyesalan. Rini mulai merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul yang semakin dekat, seolah-olah kekuatan Sang Ratu tidak hanya mengikutinya, tetapi juga menguasai pikirannya. Hingga suatu malam, setelah Rini berhasil menyelesaikan balas dendamnya, Nyi Roro Kidul datang menemuinya di pantai yang sama. Apa yang kamu inginkan sudah tercapai, Rini, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun tajam. Namun, harga yang harus kamu bayar telah tiba. Kamu telah menyeberangi batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Jiwa kamu sekarang adalah milikku. Rini menatap Sang Ratu dengan mata yang penuh ketakutan. Ia merasa tubuhnya mulai terasa berat,
seperti ditarik ke dalam lautan yang tak berujung. Apa yang terjadi? Saya telah membalas dendam. Saya telah membunuh mereka semua. Kenapa saya harus membayar harga yang lebih besar lagi? Rini berteriak, namun suaranya tenggelam dalam suara ombak yang menderu. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kebijaksanaan dan kematian. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, Rini. Kau memilih jalan ini, dan sekarang jalan itu akan menuntunmu ke tempat yang jauh lebih gelap. Kau telah membayar harga untuk balas dendammu, tetapi tidak ada yang bisa menghindari hukuman yang datang setelahnya. Dengan satu gerakan tangan, Nyi Roro Kidul mengangkat Rini dan membawanya ke dalam kedalaman Laut Selatan. Rini merasa tubuhnya tak lagi berada di dunia nyata. Jiwa dan tubuhnya terperangkap dalam kerajaan bawah laut, di mana ia akan terjebak selamanya, membayar harga atas setiap nyawa yang telah ia ambil. Dendam telah membutakan Rini, dan kini ia menjadi bagian dari legenda kelam yang ditinggalkan oleh Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang tak pernah mengenal ampun.